Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bahas bersama-sama, jabarkan bersama-sama, luaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu, ya. Karena ilmunya Gusti Allah itu jangan cuma satu sisi, ya. Langit bumi itu miliknya Gusti Allah. Urusannya juga Gusti Allah. Berarti ilmu apa saja, rupa apa saja, bentuk apa saja, semuanya miliknya Gusti Allah. Urusannya juga Gusti Allah. Ali Imran 109. Ya. Mohon maaf Gusti, saya mau nyebut nama. Yang terhormat Bapak Joko Widodo, wali Allah. Ya. Kami mengucapkan Bapak Joko Widodo wali Allah itu dari dulu. Ya. Kenapa sih Pak Azam kok baru buka sekarang? Karena beliau sudah pensiun. Kalau dulu saya mengatakan wali Allah, wah ini ada efek politik mendukung. Setelah beliau turun pensiun, kami sampaikan. Kenapa? Dengan adanya IKN yang dibikin oleh masyarakat Indonesia lewat keputusannya beliau, kami sangat amat bersyukur karena IKN itu Ibu Kota Nusantara. Kita balik ke belakang, khususnya bagi masyarakat Jawa, bila mana mau mempelajari tentang kejayaan Nusantara, damai, nyaman. Bagaimana caranya? Orang bukunya sudah nggak ada, sudah bingung membaca. Bila mana masyarakat Indonesia mau kholwat atau semadi atau semedi, itu akan divisualkan tentang kejayaan Nusantara. Pas Bapak Insinyur Joko Widodo itu membangun IKN di Pulau Kalimantan, saya menyatakan 100% setuju. Kami tidak membantu secara dana, tapi kami membantu secara batin, karena kami mampunya itu. Kami tidak bisa menggambar ya, ini kurang lebihnya Pulau Kalimantan. Kalau orang Jawa paham ya, Pulau Kalimantan itu kalau dilihat seperti sosok Semar. Jadi bagi orang-orang Jawa, barangkali kami menjabarkannya kurang luas, mohon diluaskan. Ada yang disebut Sabdo Palon, ada yang menyebut Mbah Ismoyo, ada. Jadi Semar itu kalau orang Jawa bilang ya, kami nanti kalau kurang luas mohon luaskan ya. S-nya Siro. Siro itu kamu. E-nya Eling. Eling atau ingat. M-nya Marang. Marang apa maring? Marang atau kepada. A. Allah. R-nya Rasul. Ya. Jadi kalau Semar mau disosokkan silakan, tapi jangan cuma disosokkan. Nanti kalau disosokkan maknanya kurang luas.
Karena dari nama ada Mbah Ismoyo, Sabdo, Palon, Nagih, Janji. Ada yang mengatakan Semar. Jadi mohon diluaskan, bila mana kami juga tidak luas. Ya, karena kenapa kami bikin? Kami sangat senang. Pak Jokowi membangun IKN itu sangat senang. Makanya kami tulis 100% benar. Karena beliau walinya Gusti Allah. Sampai nek Barat Jawa ini benar-benar harus dibikin, dipaksakan. Karena sudah kangen. Nusantara itu sudah kangen. Makanya banyak guru-guru tauhid, guru-guru makrifat mengatakan tahun 2025 kebangkitan tauhid, kebangkitan ajaran kasih sayang. Nusantara dahulu adalah ajaran kasih sayang yang telah dibawa oleh Rasul. Ya, Rasul banyak ya. Ini analoginya sangat luas. Rasul dan Nabi tidak bisa terjumlah ya, karena sangat amat banyak. Ya, banyak, tidak bisa ada yang ngitung. Ya, yang nggak ada yang bisa ngitung. Kalimat Semar, kenapa kok ya? Kenapa ini siro eling marang Allah lan Rasul? Kamu ingat kepada Allah dan Rasul. Kenapa enggak Rasul dulu terus Allah? Inilah ciri ajaran Nusantara adalah ajaran mendahulukan Gusti Allah baru Rasul. Karena ada kalimat ya, mendahulukan Gusti Allah dulu baru Rasul. Ini kalimat Rasul sangat amat luas ya. Kalimat Muhammad itu sangat amat luas. Jangan tertuju kepada satu sosok. Kalau yang disebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya Ahmad. Ya, Muhammad itu julukan. Ini nama ya, apa Gus? Nama Gusti Allah, nama Allah dan Muhammad. Ini sudah ada videonya ya. Jadi video kami sudah 279. Jadi ini keterangan ini sudah ada 3 video ya. Ini keterangan tentang ini. Ini maknanya sangat luas. Kenapa kenapa ibu kotanya dibuat di Pulau Kalimantan? Karena mirip sosok Semar. Ya. Kenapa Semar selalu begini tangannya? Ahad, manunggal, tauhid. Ya. Nusantara saya tulis dengan tulisan Arab ya, bagi yang ahli Arab mohon dicek karena ini namanya saya mau pakai huruf wawu Nusan, mau pakai begini Nusantara panjangan, saya pakai pendek aja. Ini juga lama sama ketemu juga ya. Nusantara kalau pakai huruf ta ya, Nusantara kalau pakai huruf ta. Ini sudah ya, saya nanti hapus. Jadi judulnya Semar itu kalau bahasa Indonesianya kamu ingat kepada Allah dan Rasul. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi nanti saya hapus dulu. Ini saya hapus ya. Nun jelas nur ya. Nun jelas nur ya. Nanti sinnya orang banyak banget. Nanti yang pas yang mana ya, yang pas yang mana dengan nur itu. Sinnya salam sejahtera ya. Sinnya ini nur ya, nunnya nur, ini salam.
artinya sejahtera. Ya. Nur itu adalah ciri daripada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani. Setelah huruf sin ada huruf nun lagi. Ya, nusan. Nah, nun yang pertama hidup, nun yang kedua mati. Berarti berhenti des kepada Nur Insani. Nah, kalau nurnya Gusti Allah sudah masuk kepada Nur Insani, batin, kolbu, secara tidak langsung orang itu taubatan nasuha, kembali ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ayat 7 suratul Fatihah, memberi berarti sejahtera, disuruh memberi, luas memberinya, bukan cuma kepada manusia ya, kepada seluruh alam. Nur itu mensejahterakan kepada insan agar insan itu kembali sejahtera. Nah, ini rohnya luas, Rahman, Rahim, kasih sayang juga. Jadi orang Jawa membuat kalimat Nusantara itu enggak sembarangan, tirakat. Ya. Umpamanya pakai bahasa Jawa, Nusantoro. Ya, Nusantoro ya. Nunnya sama, sinnya sama. Nah, tinggal bedanya po. Nurullah yang mensejahterakan manusia. Ya. Ini yang Nur Insani ya. Nurullah yang telah mensejahterakan manusia ya. Sehingga ada hubungan dengan huruf ta ya. Huruf ta ini diartikan tohir, suci ya. Kalau Nurullah sudah masuk kepada Nur Insani menjadi suci. Suci ya, orang kalau udah batinnya suci, efeknya Rahman, Rahim, kasih sayang. Jadi ajaran Nusantara itulah ajaran kasih sayang yang ada di ayat 1 suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya hormat sekali lagi kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, adalah walinya Gusti Allah. Jadi kami mengatakan enggak asal kata, enggak asal-asalan, karena beliau benar-benar kekeh, kukuh, teguh, apalagi mendirikan IKN karena sayang kepada masyarakat Indonesia. Karena kalau sudah ke titik di sini kebangkitan Nusantara, hidup kemudiannya yang disebut kalimatnya tahun emas, Indonesia emas. Nah, Indonesia emas itu jangan dipikir secara ekonomi. Kadang-kadang orang mengatakan Indonesia nanti tahun segini umpamanya, Indonesia emas, tahun emas. Pikirnya bagaimana mau tahun emas, utangnya aja masih banyak. Bukan itu luas maknanya, tahun emas, keemasan. Orang walaupun secara segi ekonomi pas-pasan, tapi kalau rasa di dalamnya sudah Nurullah sudah masuk kepada Nur Insani, adanya keemasan, damai, nyaman, sejahtera. Karena rasa nyaman itu bukan dari bentuk, rasa nyaman dari Gusti Allah. Lah kalau duitnya banyak tapi badannya sakit kan nggak nyaman. Karena yang membuat kesehatan, yang membuat sakit itu siapa? Bahwa
Kalau seluruhnya adalah Gusti Allah yang menentukan, kita kembalikan urusannya kepada Gusti Allah. Surat Ali Imran 109. Jangan merasa kita bisa ngurusin. Jadi kalau ada kejadian di Republik Indonesia, kejadian yang aneh yang bagaimana, kita biasa saja. Karena semua udah urusannya Gusti Allah. Indonesia itu adanya di bumi. Langit bumi miliknya Gusti Allah. Urusannya juga Gusti Allah. Karena Gusti Allah sang maha hebat, bisa ngurusin segala-galanya. Kalau manusia bisa ngurusin apa? Ya kan? Bisa ngurusin apa? Berat. Jadi kami sarankan, ya, barangkali saran kami bisa digunakan atau bermanfaat. Ya, bermanfaat. Kita mainnya frekuensi. Ya, ini udah saya sampaikan, ya, udah kami sampaikan kepada pemirsa Janggiri, para subscriber yang sudah datang kemari. Kita main frekuensi. Contohnya begini, ada orang susah banget bayar utang. Jangan merasa punya utang. Ya ini ntar salah tafsir lagi. Orang tanda tangan mau utang, itu yang tanda tangan siapa? Kalau rohnya keluar, apa iya bisa tanda tangan? Kalau rohnya keluar, apa iya bisa ngomong saya utang dong? Secara tidak langsung, bukan secara tidak langsung, secara langsung berarti yang menghendaki utang Gusti Allah, urusannya ini. Ya, yang ngutangin makhluknya Gusti Allah. Mintanya sama Gusti Allah. Jangan merasa saya bisa bayar utang. Hanya Gusti Allah yang bisa bayarin utang. Mohonnya bagaimana lewatnya, yaitu diulang, Gusti, saya bisa utang karena kehendak Engkau. Mohon dikehendaki bayar. Itu ini secara kalimat syariat. Nanti secara kalimat ma'rifat udah kami sampaikan kepada yang pada datang. Itu ada sistem frekuensi yang bekerja. Ya, namanya malaikat raqib dan malaikat atid. Itu nggak bisa dibohongin atau yang disebut sunatullah. Sistem apa saja, urusan apa saja, ini sistemnya ini. Kalau seumpama masih ragu, ya mohon kholwat, infirad, riyadhah, i'tikaf, tafakur, meditasi, semedi. Intinya hening. Hanya itu yang jadi orang membaca Al-Qur'anul Karim tanpa kholwat berat meyakini. Tapi kalau kholwat itu divisualkan ayatnya, dijelaskan. Sehingga di sini langsung hakul yakin, bukan cuman ainul yakin. Karena kalau melihat itu kan masih kayak orang matematika tuh, kurang lebih membaca artinya maksudnya. Kalau membaca Arabnya kan susah. Baca artinya saja itu masih yang ada buka kurung aja masih bingung, ya. Jadi mohon, karena kholwat itu bukan penting lagi, wajib, ya. Karena orang kalau kholwat dengan sendirinya, caranya harus melepas rasa kepunyaannya, rasa keakuannya, rasa kemelekatannya, dilepas. Karena Gusti Allah Maha Suci. Kita disuruh seperti bayi baru lahir, Idul Fitri. Bukan cuma dosa dan pahala. Bukan cuma suci dari dosa atau suci dari pahala. Suci dari rekaman apa saja. Dari mulai akil balik, rekaman disuruh dihapus. Rekaman ilmu apa saja. Rekaman apa sajalah, pokoknya dari A sampai Z, dari alif sampai iya, itu suruh dihapus. Karena Gusti Allah Maha Suci. Ngaku pinter nggak bakalan ketemu Gusti Allah.
Ngaku kaya nggak bakalan ketemu Gusti Allah, karena Gusti Allah maha kaya, Gusti Allah maha pinter. Jadi kalau mau menghadap kepada Gusti Allah, itu jangan ngaku pinter. Lah kata Gusti Allah, saya yang pinter kok. Jadi harus ngalah. Saya tulis lagi ya, ngalah. Ini bagi yang sudah nyimak ya, bosan kali ya. Ngalah, berserah diri, bahasa Arabnya muslimun, menyerahkan diri. Kalau sudah menyerahkan diri, ya sudah, mau diapa-apain sama Gusti Allah, pasrah. Lah kalau menyerahkan diri tapi masih, ya Allah minta kaya, ya berarti belum menyerahkan diri. Ya Allah minta sehat, belum menyerahkan diri. Orang kalau mau menyerahkan diri, itu sudah pasrah. Garis sunatullahnya, ya, kalau sakit ya berobat. Tuh. Ya. Jadi kalau sudah pasrah itu sebenarnya ya, sudah pasrah gimana sih? Namanya sudah pasrah, sudah muslimun. Oh kalau muslimun itu Islam. Islam artinya diselamatkan. Kalau diselamatkan, terima kasih. Ya. Jadi kita selalu bolak-balik, intinya adalah kasih sayang. Lah muslimun berserah diri. Orang kalau sudah berserah diri sampai kepada Gusti usul, itu disuruh ngikutin af'alnya Gusti Allah. Af'alnya Gusti Allah itu berkasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah sepakat 6.000 ayat lebih. Nah, lebihnya enggak saya, itu sudah videonya sudah ada 6 lebih itu ya, tentang ayat. Ya, tentang jumlah totalnya ayat 6.000 lebih, lebihnya terserah. Itu sepakat diringkes menjadi satu suratul Fatihah 7 ayat. Diringkes lagi menjadi satu surat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah diringkes satu surat, berarti cerita, sejarah, keterangan apapun di ayat-ayat yang lain sudah tidak dibaca lagi, sudah tidak didawamkan lagi. Tapi kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan ucapan, dengan perilaku ya. Karena bismillah kalau didawamkan itu masih kalimat asma atau isim. Isim itu seperti apa? Videonya sudah ada lagi ya, udah video. Kalau orang lebih simpelnya, kalau orang kepingin kenal sifatnya, kenal kekuatannya, dari nama langsung ke wujud. Ya, ini saya ganti lagi nih ya. Videonya sudah ada sih, tapi saya sampaikan lagi barangkali ada yang belum nyimak. Asma, sifat, ya, af'al, zat, wujud. Kalau orang sudah kenal namanya, carilah wujudnya. Kenal namanya Pak Zam, oh saya mau nyari orangnya, wujudnya kayak apa sih, rupanya kayak apa sih. Kalau namanya sudah diucap berarti nyari wujud. Kalau sudah ketemu wujudnya, nama sudah nggak diucap. Yang dipahamin sifatnya, afalnya, zatnya. Orang kalau pertama belum kenal kan pasti ngomong namanya siapa? Ahmad. Yang mana? Oh itu. Setelah tahu cuman berapa? Bapak Ahmad ya? Iya. Setelah itu obrolannya enggak Bapak Ahmad. Bapak Ahmad enggak. Bapak, Anda, engkau, sampean, jenengan, ente, itu yang diucap. Bergaul tiap hari terus, lama-lama kenal sifat, lama-lama kenal perilaku, lama-lama kenal kekuatan atau kekuasaan. Jadi ini barangkali umpamanya ada yang salah, ya mohon dilihat, diluaskan ya, diluaskan.
Sekali lagi mohon saya pesan, jangan mengolok-olok kepada Bapak Joko Widodo. Mohon jangan terpancing. Mohon, karena beliau itu walinya Gusti Allah. Hati-hati. Nanti kalau mengolok-olok beliau, bahaya, pokoknya bahaya. Gusti Allahnya yang mendengar. Beliau ini nerima banget. Ya, nerima. Tapi yang nggak terima, yang bikin ini, yang menciptakan ini. Yang nggak terima, Tuhannya beliau nggak terima. Jadi mohon bagi masyarakat yang nggak tahu tentang apapun, jangan terbawa-bawa mengolok-olok Bapak Joko Widodo. Jangan. Hati-hati. Jangan, pokoknya saya pesan. Kadang-kadang saya miris ada orang mengolok-olok. Aduh, saya mau menyampaikan. Aduh, enggak. Mohon pokoknya hati-hati. Ya. Hati-hati, karena beliau adalah menerapkan IKN agar Nusantara bangkit, agar kasih sayang di dunia, khususnya Indonesia itu bangkit, berkibar keemasan. Ya. Mohon diteliti, ya, kayaknya sih sudah cukup ya. Mohon diteliti, barangkali ada yang kurang luas, mohon luaskan. Lah kami bukan siapa-siapa, kami kan ngajak belajar, tidak ada cupu, tidak ada suhu. Ya, kami bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa. Kami hanya menyampaikan yang kami mampu. Bila kurang luas, mohon diluaskan. Ya, terima kasih. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.